Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah kita hadirkan orang tua kita, yaitu masyarakat Indonesia. Bagaimana tanggapan beliau tentang berita yang beredar sampai pada hari ini, yaitu tentang virus corona yang sudah menyebar luas, dan tentu saja ini sudah terkait dengan keimanan kita. Sudah banyak yang melemah dikarenakan adanya virus corona ini. Langsung saja kepada Bapak Amir Pasaribu, kami persilahkan Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang keadaan umat manusia sekarang mengenai virus corona ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Virus corona tidak perlu kita takuti, sebab datangnya dari Allah untuk mengimbangi teknologi yang sedang maju sekarang. Jadi kita jangan lari keimanan kita dari itu. Kedua, setiap ada kezaliman pasti didatangkan oleh Allah salah satu bencana. Umpamanya di zaman Nabi sudah terjadi ini, waktu kezaliman perang gajah sehingga tidak bisa dibendung, maka diutus oleh Allah burung ababil yang membawa batu kecil, semua kezaliman habis. Di tahun 58 di Indonesia pernah ada kezaliman, dibikin oleh Allah penyakit, yaitu penyakit disentri sama malaria. Banyak orang mati, tapi orang muslim, orang yang beragama tidak menanggapi itu, soalnya datangnya dari Allah. Makanya sekarang kita kembali menambah ketakwaan kita terhadap Allah. Jangan selalu ditakuti yang diciptakan oleh Allah. Setiap nyawa itu, kalau Allah tidak mengkehendaki, kita tidak akan mati. Itu semuanya dari Allah. Maka sekarang janganlah kita membesar-besarkan corona ini. Jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan kita terhadap Allah. Itu lantaran ada kezaliman, maka timbul itu. Maka seluruh umat Islam, tambahilah ketakwaan terhadap Allah. Tambah takut kita terhadap Allah, karena dari Dialah semuanya. Oleh sebab itu, hentikan semua berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang menakutkan itu. Iya. Soalnya kita punya agama, punya landasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beragama lah yang selalu takut, lantaran ada pemikirannya tidak sampai ke situ, nggak ada landasan tempat larinya. Kalau kita kan berlandasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan lagi dibesarkan. Jangan kita anggap bahwa Allah itu aksioma belaka. Tidak, padahal Allah itu tidak sama manusia yang diciptakannya. Tidak boleh dibuktikan. Jadi, tapi boleh dirasa. Umpamanya angin berhembus, sejuk kita rasa. Makanan yang lezat bisa kita rasa. Itu menandakan bahwa Allah itu ada. Tapi kalau kita menganggap Allah itu aksioma, tidak bisa dibuktikan, hanya ketentuan pokok, itu salah besar. So Allah tidak sama yang dijadikannya. Yang dijadikannya yang bisa dibuktikan. Jadi seperti halnya juga yang terjadi di Aceh kemarin itu, kita sudah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala bencana itu karena memang ada salah satu ataupun kemaksiatan yang terjadi di sana. Itu seperti itu Pak ya. Iya. Nah, begitu pula yang terjadi di mana? Di Cina. Di Cina begitu juga ya. Seperti juga yang terjadi di Indonesia kemarin ketika di Palu. Iya. Di Palu itu juga sudah kita dengarkan bahwasanya beritanya secara hakikat itu nampak dan terlihat oleh masyarakat bahwasanya kezaliman dan kemaksiatan itu memang ada di sana. Iya. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana ini seperti virus corona ini adalah sebagai bentuk untuk menghilangkan
kezoliman ataupun kemaksiatan manusia. Seperti itu menurut Pak Amir ya. Iya, supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lari dari itu. Iya. Betul. Nah, setiap ada bencana yang Allah bencana kejoliman. Iya. Setiap ada kejoliman pasti ada bencana bikin Allah. Supaya kita berpikir, supaya kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Iya. Jangan menjauhi. Iya. Malah ini kita lebih takwa kepada corona daripada kepada Allah. Iya. Kita orang bertuhan, orang yang beragama. Yang tidak beragama ya boleh-boleh aja kayak gitu. Iya. Soal dia tak ada tempat larinya, persandaran dia. Iya, betul. Jadi Makanya sekarang ini saya nampak menghimbau kepada seluruh umat Islam, tidak perlu ditakutkan. Datangnya dari Allah. Kalau kematian itu adalah kehendak Allah, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mati kita. Percaya itu. Tapi secara lahiriah kita memang harus menjaga kesehatan setiap hari Iya. ya, dengan memakan makanan yang halal dan thayyibah itu lebih utama ya. Iya. Iya, lebih bagus. Kalau kita sudah tahu kita berpenyakit terhadap makanan itu, jangan lagi dimakan. Kan seperti itu Pak ya. Iya. Berarti himbauan kita kepada seluruh umat manusia tentunya, yang lebih khusus kepada umat Islam, diperbaiki kembali akidahnya, Iya. supaya yang ditakuti itu sebenarnya bukanlah virus tersebut, bukanlah penyakit tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu, Yang menciptakan penyakit itu. Iya. Ke situ kita yang takut. Yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi dan langit ini, beserta isinya dia yang pegang. Jadi tidak perlu ditakut-takuti. Iya. Soal kita orang beragama kan. Iya. Jadi itu saja Pak Amir yang Iya, perlu sampaikan kepada saudara-saudara kita ini, Iya. yang sudah terlanjur banyak kita lihat mereka lebih takut kepada Iya. akibat daripada perbuatan kita sendiri, Iya. dibandingkan siapa yang mendatangkan akibat itu, yang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi himbauan kita, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita permantap kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Kembali taala. ke jalan yang benar. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, itu saja ya. Iya. Dari Pak Amir Hamzah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Amir Hamzah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.